paradigma pelayanan holistik, integrasi multidisipliner dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia. Pertama, pendahuluan. Meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia membawa konsekuensi kompleksitas masalah kesehatan pada kelompok lanjut usia lansia. Lansia kerap menghadapi tantangan berupa penurunan fungsi fisiologis, kerentanan mental, dan isolasi sosial. Pendekatan konvensional yang cenderung bersifat kuratif medis terbukti tidak lagi memadai dalam menangani kebutuhan lansia secara komprehensif. Diperlukan sebuah model pendampingan holistik yang memadukan keahlian klinis dengan dukungan spiritual keagamaan sebagai pilar utama dalam mencapai kesejahteraan, well-being. Di usia senja, kedua dimensi biopsikososial dalam gerontologi. Secara biologis, lansia memerlukan penanganan medis spesifik melalui peran geriatrolog dan perawat gerontik guna mengelola sindrom geriatri. Namun, aspek biologis ini saling berkelindan dengan dimensi psikologis. Secara akademis, teori aktif aging menekankan pentingnya stimulasi kognitif dan keterlibatan sosial untuk mencegah degradasi mental seperti demensia. Di sini, peran psikolog gerontologi dan pekerja sosial menjadi instrumental dalam membangun resiliensi psikologis lansia, memastikan mereka tetap memiliki perasaan berdaya self-efficacy di tengah keterbatasan fisik. Ketiga, integrasi spiritual sebagai diferensiasi pelayanan. Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam literatur gerontologi barat namun krusial dalam konteks sosiokultural Indonesia adalah dimensi spiritual. Dalam kerangka kerja Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia, dimensi spiritual diposisikan sebagai variabel intervensi yang krusial. Pendampingan keagamaan yang terstruktur mencakup aspek bimbingan ibadah, pendalaman akidah, dan pembiasaan zikir berfungsi sebagai mekanisme coping terhadap existential distress, kecemasan akan kematian. Secara akademis, spiritual well-being terbukti berkorelasi positif dengan tingkat kebahagiaan dan stabilitas emosional pada lansia. Keempat, sinergitas multidisipliner, profesi dan kolaborasi. Keberhasilan model pendampingan holistik bergantung pada efektivitas kolaborasi lintas profesi. Ekosistem ini membutuhkan tenaga klinis, mengelola morbiditas fisik dan nutrisi, tenaga rehabilitatif, mempertahankan mobilitas dan kemandirian fungsional, tenaga konseling, memitigasi depresi geriatrik dan konflik interpersonal, tenaga spiritual asatids atau penyuluh, memberikan kerangka makna hidup berbasis nilai-nilai sunnah. Integrasi ini menciptakan sistem dukungan berlapis yang mampu merespons kebutuhan lansia secara personal dan spesifik.